إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم البعث والدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهو خير الحديث هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dalalah. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada Jumat kali ini adalah hadiah terindah untuk ahlu Quran. Jemaah sekalian, orang yang beriman, orang yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rezekinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa taala cuma minta satu. Apa itu jamaah sekalian? Luangkan waktu kita bersama Al-Quran di dunia. Kemudian apa yang kita akan dapat? Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Al-Quran akan menemani kita di dunia. Al-Quran akan menemani kita pada sakaratul maut. Al-Quran akan menemani kita di kuburan, membela kita, akan menemani kita saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan menemani kita saat dihisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang tipisnya lebih tipis dari sehelai rambut, begitu sampai di surga. Apakah Al-Quran akan melepas kita? Apakah Al-Quran akan melepas kita? Tidak jamaah sekalian. Al-Quran akan selalu bersama kita. Al-Quran akan selalu bersama kita. Padahal kita cuma berteman sekali dengan Al-Quran di dunia. Begitu setianya Al-Quran bersama kita. Bahkan Al-Quran akan menemani kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi kita, yuqalu liqari'il Quran, Al-Quran di dunia, ahlu Quran di dunia yang kesibukannya membaca Al-Quran, yang kesibukannya menghafal Al-Quran, tidak membuang waktunya sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah menyuruh dia, bacalah jalan surgamu, dan tingkatan dia di surga, dan tingkatan dia di surga sesuai apa yang dibacanya. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai dengan ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlu Quran. Maka bahagialah ahlu Quran. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian siapakah ahlu Quran itu? Siapakah ahlu Al-Quran itu? Apakah ahlu Quran adalah orang yang menghafal 30 juz? Tidak jamaah sekalian. Ahlu Quran itu adalah orang yang mencintai Al-Quran. Ahlu Quran adalah orang yang cinta dengan Al-Quran, dan dia berinteraksi terus dengan Al-Quran, rindu hatinya dengan Al-Quran.
merasa galau jika tidak menghafal Al-Quran. Kemudian kenapa kita perlu harus menjadi ahlu Quran? Kenapa kita perlu menjadi ahlu Quran? Bukanlah cukup dengan ibadah, salat dan puasa, atau zakat dan haji. Kenapa kita berusaha ingin menjadi orang yang selalu dekat dengan Al-Quran? Setidaknya ada 4 kado terindah untuk ahlu Quran. Kado yang pertama, jemaah sekalian, ahlu Quran akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Dari Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tawdi sawafin tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasratan wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi', pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, 2 surat cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan, atau seperti 2 cahaya sinar matahari, atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan yang lain. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Bacalah pula surah Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan, dan meninggalkannya akan mendapatkan penyesalan para tukang sihir yang tidak mungkin menghafalnya. Saat amalan kita banyak yang belum sempurna, saat keikhlasan kita masih kekurangan, saat dosa kita lebih banyak daripada pahala kita, saat itulah kita membutuhkan syafaat. Saat itulah kita membutuhkan syafaat. Kita berharap bisa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kado yang kedua, ahlu Quran akan mendapatkan surga yang tertinggi. Dalam satu ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu nikmat bagi orang yang sering membaca Al-Quran, bahwa orang tersebut bukan hanya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, namun juga diberikan kenikmatan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid." Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan ditunjuki pula kepadanya jalan Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sebagian ulama tafsir mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran. Ada juga yang menafsirkan maksudnya ahli syurga itu akan memberikan ilham untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum yulhamuna at-tasbih wa at-tahmid kama yulhamuna an-nafas. Sesungguhnya mereka ahli syurga diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Hadirin, kado yang juga tak terlewatkan adalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, sebagaimana dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra'u wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang membaca atau orang yang menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tertillah sebagaimana engkau di dunia mentertilkannya, karena kedudukanmu di surga adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Begitu luar biasa ganjaran dan balasan yang didapatkan. Tidak semua orang mendapatkannya, karena bisa bersama para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh dan orang yang syuhada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kado yang ketiga, menjadi manusia terbaik dan istimewa. Dalam salah satu hadis diungkapkan, an Anas
bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau bersabda, ahli Quran adalah ahli Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Dalam penjelasan ulama, yang dimaksud keluarga dalam hadis ini adalah artinya wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kado yang keempat jamaah sekalian, mendapatkan ketenangan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilengkapi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat dan akan melilinginya mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, maka Allah memberikan ketenangan kepada mereka. Karena saat kita membaca Al-Qur'an, semakin yakin dan semakin yakin, semakin bertambah keimanan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ketenangan didapat oleh orang yang dekat dengan Al-Qur'an, karena mereka diliputi dan ditemani oleh malaikat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramin bararah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berkomitmen dan bersungguh-sungguh tanpa ragu dan bimbang untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai teman dan sahabat kita dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keluarga kita menjadi orang yang diberikan kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala ashabihi wa ikhwani. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada santri sekalian yang pada saat ini berjuang bersama Al-Qur'an, berjuang menuntut ilmu, merasakan pahitnya menuntut ilmu, capek, letih, bosan, kita telah rasakan semuanya.
Pada hakikatnya begitulah memang kita harus berjuang. Pada hakikatnya begitulah memang kita harus berjuang. Kalian jangan bersedih, kalian jangan bersedih, malah sebaliknya berbahagialah kalian, berbahagialah kalian ketika di akhirat kelak dipanggil oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang terdekatnya, orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia yaitu ahlu Quran? Berbahagialah antum ketika kalian memasangkan mahkota dan jubah kemuliaan, ketika antum memasangkan mahkota dan jubah kemuliaan kepada kedua orang tua antum dan menggandeng tangan-tangan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada ahlu Quran, salamun alaikum bima sabartum, ya selamat bagi kalian atas kesabaran yang kalian lakukan di dunia. Dan memang kita harus selalu bersabar. Dan juga kepada para pembina, para muhafiz, para asatizah sekalian, kalian jangan bersedih, karena antumlah sebaik-baik manusia. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Janganlah antum bersedih, karena setiap bacaan yang kita ajarkan akan mengalir pahalanya kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adhill syirka wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin, wansur ibadakal muwahhidin, wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa dammir a'da'aka ad-din wa agli kalimatani ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassatan wa sairil buldan muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا
سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن الله لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.